Karena merasa puas melihat perilaku rendah hati sang raja, Rishi Raikwa menjawab, "Setiap hari aku mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita." Setelah itu Raja Janashruti mendengarkan dari Raikwa bab 6 Srimad Bhagavad Gita. Kemudian ia sendiri tekun setiap hari mengucapkan bab 6 tersebut. Setelah beberapa waktu, sebuah pesawat terbang dari bunga tiba dan membawa ia ke dunia rohani, Vaikuntha-loka. Om Swastiastu. Keagungan bab 6 Kitab Suci Weda Bhagavad Gita, dikutip dari Gita Mahatmya. Sri Wisnu berkata, "Sekarang aku akan menyampaikan kepadamu keagungan bab 6 Srimad Bhagavad Gita. Siapapun yang mendengar cerita ini akan dibebaskan dari dunia material ini dan mencapai tempat tinggal yang kekal di dunia rohani." Di tepi sungai Godawari terdapat sebuah kota yang indah bernama Pratisthanapura atau Paitan, di mana Tuhan termasyhur dengan nama rohani Pipalesa. Di kota itu berkuasa seorang raja bernama Janashruti yang sangat dicintai oleh rakyat karena sifat-sifat baiknya yang tanpa batas. Setiap hari raja menyelenggarakan korban suci api Agnihotra yang begitu mewah dan besar, hingga kepulan asap api korban suci itu sampai ke Taman Kahyangan yang dikenal dengan nama Nandanawana dan membuat daun-daun pohon kalpavriksa menghitam. Pohon-pohon kalpavriksa itu tampak seakan-akan sedang menyampaikan sembah sujud kepada Raja Janashruti. Disebabkan oleh kegiatan saleh yang dilakukan Raja Agung itu, para dewa selalu tinggal di Pratisthanapura. Ketika Janashruti memberikan derma atau sumbangan, ia membagikannya persis seperti awan-awan yang mencurahkan hujan. Karena kegiatan saleh dan suci yang dilakukannya, hujan selalu turun pada saat yang tepat dan membawa kesuburan. Ladang-ladang selalu dipenuhi hasil panen dan tidak diganggu oleh 6 jenis hewan pengerat. Raja selalu menggali sumur-sumur dan telaga untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena sangat puas terhadap Janashruti, para dewa datang ke istananya dalam wujud angsa-angsa untuk memberkatinya. Mereka terbang di langit, berbaris dan berbicara satu sama lain. Bhadrasva bersama 2 atau 3 angsa lainnya terbang mendahului yang lainnya. Ketika itu angsa-angsa lain berkata kepada Bhadrasva, "Wahai saudaraku, mengapa engkau terbang mendahului? Tidakkah engkau melihat di depanmu ada Raja Agung Janashruti yang begitu perkasa, sehingga ia dapat membakar musuhnya hanya atas dasar kekuatan keinginannya saja?" Ketika Bhadrasva mendengar kata-kata angsa lainnya, dia mulai tertawa dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah Raja Janashruti ini seperkasa Rishi Agung Raikwa?" Ketika Raja mendengar kata-kata angsa-angsa tersebut, ia langsung turun dari balkon istananya yang tinggi dan dengan gembira duduk di singgasananya. Ketika itu ia memanggil kusir keretanya dan memerintahkan agar kusirnya pergi mencari Rishi Agung Raikwa. Ketika kusir kereta yang bernama Maha itu mendengar perintah raja, ia menjadi sangat gembira dan segera berangkat mencari Raikwa. Pertama-tama ia pergi ke Kashi, tempat berstananya Wiswanata, wujud lain Dewa Siwa. Berikutnya ia pergi ke Gaya, tempat berstana Sri Gadadhara, yang adalah Sri Wisnu sendiri, yang memiliki mata bagaikan bunga padma dan dapat membebaskan semua makhluk dari belenggu kelahiran dan kematian. Setelah mengembara ke banyak tempat suci, ia sampai di Mathura, tempat yang dapat melebur segala dosa. Di tempat inilah Tuhan Sri Krishna tinggal. Semua Rishi Agung, para dewa, kitab-kitab Weda, dan sastra-sastra lainnya tinggal dalam wujud pribadi mereka di kota ini, melaksanakan pertapaan dan mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna.
Mathura yang berbentuk rembulan sabit berada di tepi sungai indah yang memberkati Bhakti, yaitu Yamuna. Di wilayah itu terdapat bukit Govardhana yang indah, yang meningkatkan kemegahan dan keagungan Mathura Mandala, yang bagaikan permata besar dalam sebuah mahkota. Bukit itu dikelilingi oleh pepohonan dan tumbuhan merambat yang suci. Terdapat 12 hutan yang menakjubkan mengelilingi Mathura, tempat Tuhan Sri Krishna menikmati kegiatannya yang menakjubkan. Setelah meninggalkan Mathura, Maha pergi ke arah barat, kemudian ke arah utara. Suatu hari ia sampai di sebuah kota bernama Kashmir. Di sana ia melihat sebuah tempat yang sangat luas dan bercahaya. Di tempat itu semua orang, bahkan orang bodoh pun tampak setampan para dewa, disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak api korban suci menyala secara terus-menerus. Tampak seolah-olah barisan awan selalu menggayut di atas kota itu. Arca para dewa, utamanya Dewa Siwa, yang dikenal dengan nama Manikeshwara, berada di kota itu. Raja Kashmir baru saja kembali setelah menaklukkan banyak raja lainnya, dan ia sedang sibuk memuja Dewa Siwa. Disebabkan oleh pengabdiannya yang besar kepada Dewa Siwa, raja tersebut dikenal sebagai Manikeshwara. Di dekat pintu kuil, Maha melihat Resi Agung Raikwa sedang duduk di atas kereta kecil di bawah sebatang pohon. Ketika ia mengenali Raikwa sesuai dengan uraian Raja Janashruti, ia langsung bersujud di kaki sang resi dan bertanya, "Wahai Resi Agung, di manakah Anda tinggal? Siapa nama lengkap Anda? Anda adalah kepribadian yang begitu mulia. Mengapa Anda duduk di tempat ini?" Ketika Raikwa mendengar kata-kata Maha, ia berpikir sebentar lalu menjawab, "Aku sudah puas sepenuhnya. Aku tidak membutuhkan apapun." Ketika Maha mendengar jawaban ini, dalam hatinya ia dapat mengerti semua maksud itu. Ia segera pergi melakukan perjalanan panjang, kembali ke Pratistanapura. Ketika sampai di tempat tujuan, ia langsung pergi menghadap raja dan menyampaikan penghormatan. Sambil mencakupkan tangan, ia menyampaikan tentang semua yang telah terjadi dan dilihatnya. Setelah raja mendengar semuanya dari Maha, raja memutuskan untuk segera berangkat dan mendapatkan darsana kepada Resi Agung Raikwa. Duduk di atas kereta yang indah dan membawa serta banyak hadiah yang bernilai tinggi, ia berangkat menuju Kashmir. Ketika sampai di tempat tinggal Resi Raikwa, dia bersujud di kaki sang resi dan mempersembahkan kain-kain sutra dan permata-permata bernilai tinggi yang telah dibawanya ke hadapan Raikwa. Ketika itu Resi Agung Raikwa menjadi sangat marah. Ia berkata, "Wahai raja yang bodoh, ambillah semua benda tanpa guna ini dan taruh di keretamu, dan pergilah dari tempat ini." Dengan rasa bakti yang besar, raja langsung bersimpuh di kaki Raikwa dan memohon maaf. Raja memohon agar sang resi berkarunia kepada dirinya. Ia bertanya kepada Raikwa, "Wahai Resi Agung, bagaimana bisa Anda mencapai kedudukan yang sedemikian tinggi dalam pelepasan ikatan dan bakti kepada Tuhan?" Karena merasa puas melihat perilaku rendah hati sang raja, Resi Raikwa menjawab, "Setiap hari aku mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita." Setelah itu Raja Janashruti mendengarkan dari Raikwa bab 6 Srimad Bhagavad Gita. Kemudian ia sendiri tekun setiap hari mengucapkan bab 6 tersebut. Setelah beberapa waktu, sebuah pesawat terbang dari bunga tiba dan membawa ia ke dunia rohani, Vaikuntaloka. Sementara itu sang Resi Agung yang mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita setiap hari juga dikirim ke dunia rohani, di mana dia tekun dalam pengabdian bakti kepada kaki Padma Sri Wisnu. Siapapun yang dengan penuh keyakinan mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita akan segera mencapai kaki Padma Tuhan Sri Wisnu. Tidak ada keraguan akan hal ini. Demikian keagungan Srimad Bhagavad Gita bab 6 yang dikutip dari Gita Mahatmya. Om Santi 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 Om.
Carana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman.